Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini Pratermul, dengarkan ya, dengarkan Pratermul ini biar gak gagal paham begitu kan ya. Soal bagaimana P21. Nah, sampai saat ini ya, P21 itu tidak kunjung terbit. Justru para pendukung-pendukung Roy Suryo CS ya, para pendukung-pendukung ijazah palsu ini justru semakin menemukan banyak bukti. Ya, satu persatu sudah banyak bukti yang kemudian ya yang disupport mungkin dari salah satu orang atau siapa begitu kan justru menemukan banyak fakta ya bagaimana ijazah Jokowi begitu yang sebenarnya begitu kan. Nah, langkah inilah kemudian ya perwakilan dari masyarakat ya kembali hadir dengan tekad bulat ya untuk menyampaikan aspirasi serta menyerahkan bukti-bukti baru ya terkait dengan polemik ijazah Jokowi. Langkah ini ya merupakan kesungguhan publik ya dalam menuntut transparansi hukum yang nyata yang ada di Indonesia. Nah, kalau memang P21 itu sudah belum diterbitkan, justru para pendukung-pendukung Roy Suryo ini menemukan bukti-bukti atau ada bukti baru yang kemudian diserahkan begitu kan ya sebagai bentuk kekuatan hukum ya di situ nanti di pengadilan. Nah, nampaknya apa yang kemudian disampaikan oleh Kurnia begitu kan ya dan kawan-kawan ya para pendukung-pendukung ijazah dugaan ijazah palsu ini begitu kan banyak yang kemudian menuntut begitu kan ya bahwa pemenuhan atau dokumen-dokumen yang kurang ya bahkan P21 itu ada yang mengatakan mungkin tidak bisa terbit begitu kan mungkin begitu kan ya, tapi kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Kurniawan ini nampaknya menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya satu sisi mungkin ya ijazah Jokowi ini sudah akan dibuktikan di pengadilan atau bagaimana. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Kurniawan ini. Hari ini kami membawa 5 bukti kembali, diantaranya ada 2 buku, yaitu buku dari Bang Rizal sendiri, yang di sana menyebutkan tentang pasar pramuka, serta buku dari Bonatua Silalahi, dokter, seorang peneliti Scopus ya, dan itu luar biasa, judulnya tidak main-main, ijazah Jokowi tidak ada, dan juga ditambah dengan 3 video. Dari peristiwa ini apa yang ingin saya sampaikan? Rustam Effendi sebagai salah satu daripada pelapor atau pendumas menyatakan seringkali dan tidak pernah main-main nama-nama yang jelas nama-nama tersebut di atasnya diembankan ya suatu hal yang tidak bisa kita sembarangan mengatakannya begitu ya. Dia mengatakan 3O, 1 Joko Widodo, 2 Pratikno, 3 Eko Sulistyo ya. Nah, kita paham kan ya orang-orang ini sering disebut begitu kan ya. Orang-orang ini sering disebut, tapi sampai hari ini nanti di persidangan ya pasti orang-orang itu Pratikno ya, terus kemudian yang lain begitu kan, itu pasti akan didatangkan sebagai bukti apakah ijazah Jokowi ini benar-benar asli atau palsu begitu. Nah, saya kira ya banyak orang yang speak up hari ini begitu kan, melihat bahwa dengan sungguh-sungguh apakah ijazah Jokowi ini benar-benar palsu atau asli begitu kan. Nah, para termul-termul ini kegirangan hari ini. Para termul-termul itu justru tidak menemukan celah kepada Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Bayangkan dari banyak orang alumni UGM yang kemudian mengatakan kenapa ijazah Jokowi tidak kunjung ditunjukkan. Mana teman seangkatan dengan Jokowi? Mana ijazahnya yang sama dengan Jokowi? Ini masih belum dibuktikan nanti begitu kan ya. Ya, harus membuktikan ini kan di pengadilan. Pasti ini lama begitu kan untuk sidang dan sebagainya. Tapi melihat dengan fakta dengan realita tadi begitu apa yang disampaikan oleh Kurnia ini begitu menunjukkan bahwa masyarakat hari ini sudah paham betul bahwa kenapa kok berbelit-belit untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, bagi emak-emak ini justru perlu diapresiasi yang sangat luar biasa karena sudah memberikan statement-statement yang sangat luar biasa. Apalagi fakta dengan realitanya ketika Roy Suryo dengan Kurnia dan kawan-kawan mereka begitu kan ya datang ke Kapolda Metro Jaya untuk menanyakan secara resmi begitu mengenai P21 yang soal kasus ijazah palsu ini. Mulai dari kuasa hukumnya, salah satunya adalah
siapa adalah Hosenuddin ya, kuasa hukum Roy Suryo dan sebagainya begitu kan. Itu datang bersama-sama, tapi tidak ada kata yang dikeluarkan atau diterbitkan soal P21. Nah, Pak Ukro berkali-kali mengatakan begitu kan ya. Saya yakin mengatakan P21 itu akan boncos begitu. Nah, inilah salah satu ya apa yang kemudian disampaikan oleh Hosenuddin. Coba kita dengarkan dulu ya. Karena itu kami menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami, tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami. Nah, sekarang kan kita lihat saja sampai hari ini kejaksaan masih belum ya memberikan keterangan bahwa P21 itu terbit begitu kan. Seharusnya kan dari kejaksaan terus kemudian diteruskan kepada Polda Metro Jaya, dari Polda Metro Jaya diteruskan kepada ya kuasa hukum dari Roy Suryo. Seharusnya kan seperti itu. Sampai hari ini nggak ada. Wajar kalau para termol itu marah-marah. Ternyata yang dimarahi karena Roy Suryo tidak kunjung ditangkap, tidak ditahan. Kenapa seorang Jokowi sampai hari ini kok marah, kok tidak menunjukkan ijazahnya? Kalau memang menunjukkan ijazahnya, ingin memenjarakan Roy Suryo secara langsung, ya penjarakan begitu kan dengan ijazah aslinya, dengan menunjukkan ijazahnya. Tapi sampai sekarang kan belum menunjukkan apa-apa. Justru ini kebalikannya. Ya, justru ini kebalikannya. Belum terbit P21, para emak-emak justru ini mendapatkan bukti-bukti begitu kan ya, bagaimana soal penemuan buku ya dengan judul ijazah Jokowi tak ada ya, lalu kemudian saya kira ini kan melewati penelitian atau analisa yang sangat matang. Tidak mungkin si Bonatua lalu mengeluarkan buku tanpa ada penelitian di dalamnya. Di persidangan begitu kan kemarin di Solo, dia tidak menunjukkan sedikit pun mana ijazahnya yang harus kita tampilkan. Jadi nampaknya seorang Jokowi begitu kan ya masih mau menghindar dengan hal-hal seperti ini. Makanya saya kira apa yang disampaikan oleh Kurnia tadi begitu ada benarnya juga ini begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya ada 5 fakta yang kemudian akan dilakukan begitu kan, dan bukti-bukti itu ya tidak lepas bahwa bagaimana soal peran penting begitu kan ya soal ijazah yang kemudian bukti-bukti yang didapatkan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus ditindaklanjuti begitu kan. Nah, Kurnia ini begitu kan ya justru melihat bahwa ada sesuatu hal yang kemudian dipertontonkan kepada harga kamu yang ajuin gitu kan soal kenapa seorang Jokowi sampai hari ini masih diam ya, tidak menunjukkan ijazahnya begitu, dan kemudian mereka para termol justru justru kegirangan begitu kan. Nah, saya kira ada dampak begitu kepada termol karena saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo begitu kan ya nampaknya sudah mau menemukan titik temu begitu kan bagaimana soal ijazah itu. Coba kita tonton lagi begitu seperti ini. Bukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Kurnia dulu. Bu Kurnia. Ya, maju aja. Buat Bu Kurnia. Ya, bunganya buat Bu Kurnia. Nah. Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dua hal ya. Pertama, bahwa pada hari ini seperti biasa, sebagaimana kewajiban kami yang sudah mentradisi selama kurang lebih 5 bulan terakhir, yaitu wajib lapor. Saya ingin menyatakan wajib lapor ini sudah terlalu lama mengganggu hak asasi kami sebagai manusia, ya. Dan kami juga menginginkan, tolong ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia jangan rusak hubungan baik kami dengan para penyidik yang sangat baik. Ya, saya ingin menyatakan ini ya, penyidik di sini sangat baik kepada kami. Bahkan mengatakan bukurnya kalau seandainya masih sakit, tidak apa-apa, tidak wajib lapor ya. Tapi wajib lapor ini sudah sedemikian rupa dibikin sistemik oleh sistem dan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita tahu bahwa saat ini begitu kan ya, yang kemudian dikritik oleh Kurnia ini kan sudah lama sebenarnya ya. Sudah 1 tahun sejak dilaporkan itu begitu sampai hari ini masih menjadi spekulasi-spekulasi yang ada. Kenapa kok seperti ini? Ada apa kok berbelit-belit seperti ini? Padahal kita tahu segampang itu loh begitu kan. Sampai-sampai saya bosan. Kenapa kok muncul bukti-bukti baru begitu kan? Tapi nampaknya seorang Jokowi begitu kan mulai agak ketakutan untuk menunjukkan dirinya di persidangan. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa sekarang ini begitu kan isunya ada orang besar, ya, ada kambing hitam. Ini kok bisa seperti itu? Ada apa begitu kan? Sehingga saya pribadi begitu sampai bosan melihat kenapa kok sedangkan Roy Suryo ya dengan Kurnia, dengan Dr. Tifa, dengan Ruslan ya Effendi begitu kan, Rustam Effendi dengan si Bonatua begitu kan ya, Profesor Bonatua selalu menemukan bukti, selalu menemukan celah bagaimana soal ijazah-ijazah ini begitu. Dan tidak hanya itu, banyak alumni-alumni UGM yang kabarnya juga berspeak up begitu kan. Apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu begitu kan? Kalau kita tonton satu persatu banyak sekali begitu kan. Coba kita salah satunya coba kita tonton ini ya. Saya alumnus UGM ya. UGM, Universitas Alma Mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, itulah salah satu alumni UGM yang mengatakan bahwa jangan-jangan ijazahnya palsu begitu. Kenapa kok tidak ditunjukkan? Dengan perkara gugatan yang kemarin di Solo itu kan sudah menjadi dokumen terbuka begitu. Dan bahkan UGM dicap divonis bersalah begitu. Kenapa sekarang kok tidak terbuka masalah skripsinya, masalah KKN-nya, masalah atau menyimpan reputasi begitu ya. Agar reputasi itu tidak hancur. Apakah seperti itu? Saya kira justru UGM kalau membeberkan sebenarnya begitu kan, maka kemudian ya tidak lagi ada orang yang mengatasnamakan UGM. Kan itu seharusnya diperketat dong. Masa kalau ada orang yang sudah menjadi mantan presiden, karena menjadi mantan presiden, mau dibanggakan dalam segi apa kalau dugaan ijazah palsunya ya benar-benar palsu? Kan itu logikanya. Jangan lalu kemudian ya berbelit-belit siapa yang terseret di dalamnya harus diungkapkan kepada publik. Ya banyak Sulistyo, kabarnya begitu kan. Terus kemudian ada Pratikno. Ini kan seharusnya nanti di persidangan banyak yang diperiksa begitu. Salah satu orang ini mungkin nanti UGM akan diperiksa juga begitu. Sehingga akan memakan yang sangat lama. Nah, sehingga orang ini akan muncul begitu spekulasi-spekulasinya begitu. Wah, kenapa kok masih lama dengan seperti ini? Justru banyak pengamat yang kemudian mengkritik bagaimana ya ijazah Jokowi. Mulai dari Pak JK, mulai dari pengamat-pengamat militer begitu kan. Mulai dari PDIP juga. Ya, mengkritik bagaimana seorang Jokowi kenapa kok tidak ditunjukkan, mau keliling Indonesia tapi tidak menunjukkan ijazahnya. Malah sekarang ini kabarnya ada Mr. X, ada orang kuat, ada orang jadi kambing hitam di balik ini semua. Masa iya seperti itu toh? Tunjukkan dong ijazahnya, selesai. Coba kita dengarkan ya dari salah satu pengamat begitu kan. Ya, ini mengkritik bagaimana seorang Jokowi begitu. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM.
Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya Ya. ya gawat darurat. Ya. Nah, tapi UGM ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Setelah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasional, dan baru UGM. Jadi dianggap perguruan tinggi tertua dan punya kredibilitas yang bagus. Dalam beberapa bulan ini, UI hancur oleh kasus Bahlil. Ya. Lalu sekarang UGM hancur juga dalam kasus Jokowi. Nah, inilah salah satu pengamat banyak yang kemudian mempertanyakan begitu kan. Jangan lalu kemudian ya kampus-kampus itu dijadikan sebagai reputasi untuk hancur begitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan ini sangat panjang sekali begitu kan. Ya, apalagi persoalan soal bagaimana bagaimana ijazah ini diungkap begitu. Kalau memang terbukti palsu, ya kita kan dipimpin 2 periode dengan orang-orang yang menggunakan ijazah palsu pada akhirnya. Makanya ini secepatnya disidangkan atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas kalau mau dihentikan, hentikan begitu. Ini kan sudah mulai menjadi spekulasi banyak begitu. Salah satunya banyak ya komentar-komentar netizen mengatakan begini. 2 pasal yang disampaikan dari Skimum ya, Dereskrimum ya, Bapak Imanuddin itu tentang bukan harus lagi ada Polda untuk memenuhi kekurangan dokumen. Tidak ada kata P21. Itu hak jaksa, bukan polisi. Polisi jangan main ya comot hak jaksa. Ini salah satu komentar-komentar dari Tri Kurnia begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini sudah menunjukkan bahwa dengarkan dong begitu kan. Kira-kira seperti itulah ya. Apa yang disampaikan oleh Kurnia dan sebagainya dengan kawan-kawan mereka ya menunjukkan bahwa bukti semakin kuat, bukti semakin bertambah dari kubu Roy Suryo. Apalagi Mama begitu kan. Sedangkan dari kubu Jokowi hanya itu berbelit-belit tidak menunjukkan apa-apa. Masa para termol-termol itu gegirangan mau bakar kejaksaan? Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos ya. Coba dengarkan para termol seperti ini. Sampaikan 2 pasal yang disampaikan oleh Direskrimum Bapak Imam Imanuddin itu hanya mengenai ketidakharusan lagi pihak Polda untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang diminta oleh jaksa. Yang kedua, mereka berkoordinasi untuk mempertanggungjawabkan penyerahan bukti atau barbuk dan para tersangka. Tidak ada kata-kata tentang P21 karena itu memang bukan hak daripada Polda Metro Jaya. P21 adalah hak daripada kejaksaan. Oleh karena itu jangan suka comot-comot dan rebut-rebut apa yang merupakan kerjaan orang lain. Nah, makanya sekarang ini ya jangan lalu kemudian siapapun mengatur ya jaksa, mengatur penegakan hukum. Karena sesuai dengan undang-undang mereka. Kalau memang undang-undang mereka tidak sesuai dengan keinginan para termol, ya yang disalahkan polisinya, yang disalahkan kejaksaannya, dianggap tidak fair dan sebagainya. Ini kan agak lucu begitu. Aduh, inilah kelakuan para termol. Ada apa? Kan orang pasti berspekulasi itu begitu. Saya berharap bahwa begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan para termol sadarlah. Ayolah tunjukkan ijazahnya. Ya, para pendukung-pendukung sekarang ini seperti seperti Rasman begitu kan ya, seperti Farhad Abbas, terus kemudian yang satunya itu seperti Firdaus begitu kan ya, itu kan sudah nampaknya sudah mulai sadar begitu, ingin bagaimana ijazah Jokowi yang sebenarnya, padahal dia kan ngotot mendukung tapi tidak tahu ijazah Jokowi. Itu yang repot, dan sekarang akan mengatakan bahwa Roy Suryo tidak dapat RJ, tapi yang lain dapat RJ. Ini kan gimana begitu? Ya seolah-olah begitu sekarang ini. Bagaimana Roy Suryo minta maaf kepada Jokowi? Pret. Justru Jokowi yang minta maaf begitu kan ya? Ya mungkin ya laporannya mau dicabut malu atau bagaimana. Tapi yang jelas kami menganggap bahwa kenapa seorang Jokowi sampai hari ini diam saja begitu kan ya, memikirkan apa begitu. Jangan-jangan lama-lama pecah kongsi sama Prabowo lama-lama ya. Kita tunggu saja begitu, kita tunggu saja. Karena kita tahu kalau Prabowo mendukung soal soal
ijazah ini bisa saja reputasi seorang Jokowi hancur begitu. Gibran bisa gagal untuk menjadi calon presiden di tahun 2029. Siapa yang memilih begitu? Ijazahnya tidak ditunjukkan kepada publik begitu. Ngapain menunjukkan itu? Secara logika kan seperti ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.